Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ketika berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan sampai ke surga. Namun jika terpeleset sedikit saja, kita akan jatuh ke dalam neraka. Walaupun begitu, jangan khawatir, karena Rasulullah SAW ternyata telah memberikan cara agar kita dapat selamat dari jembatan yang sangat tipis itu. Lantas, benarkah jembatan Shiratal Mustaqim bisa membuat kita lupa akan segala hal? Bagaimana cara agar bisa sampai ke surga tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Gambaran jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim terbentang di atas neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada yang laksana kilat, ada yang laksana angin, ada yang laksana kuda yang berlari kencang, dan ada yang laksana unta berjalan. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan, dan juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Saat berada di jembatan Shiratal Mustaqim, manusia akan berada di situasi yang sangat menegangkan. Mereka sudah tidak ingat dan peduli terhadap orang-orang yang ada di dekatnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dalam 3 keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan As-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara orang-orang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Tak hanya manusia yang tegang saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, para malaikat juga merasa tegang. Oleh karena itu, para malaikat juga memanjatkan doa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang melintasi jembatan ini akan berbeda-beda, tergantung amal perbuatannya yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Jembatan As-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghembus ke neraka. Di antara mereka ada yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tidak melekat pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas secepat orang berlari. Ada pula yang melintas secepat orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia terakhir yang melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya.
kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Hadis riwayat Tabrani. Melihat gambaran orang-orang yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seharusnya semakin menambah semangat kita untuk melakukan ibadah. Hal inilah yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama soleh dengan mengerjakan segala hal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Insya Allah kita akan selamat saat melintasi jembatan tersebut. Cara agar bisa ke surga tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Zikri Jannati wan Nar karangan Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dijelaskan bahwa ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim nantinya. Yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah adalah masjid. Orang-orang beruntung yang akan berada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada suatu kaum yang berada di jembatan Shiratal Mustaqim. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong. Mereka berkata, siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini. Malaikat Jibril pun muncul dan bertanya mengenai hal apa yang membuat kaum itu tidak bisa melewati jembatan itu. Mereka pun menjawab kalau mereka takut akan api neraka. Malaikat Jibril pun kembali bertanya, apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya? Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Setelah itu malaikat Jibril datang dan membawa masjid berbentuk perahu. Masjid ini adalah tempat yang sering mereka datangi ketika di dunia mereka beribadah di dalamnya. Mereka pun duduk di atas masjid yang telah menjelma menjadi perahu. Jibril pun berkata kepada mereka, inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilannya. Sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Tiada seorang yang bersuci lalu menyempurnakan sucinya kemudian pergi ke masjid, melainkan Allah mencatat kebaikan baginya dari setiap langkah. Allah mengangkat derajat satu langkah dan menghapus dosa dengan satu langkah lainnya. Salat menjadi penyelamat seseorang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Perintah salat pun telah banyak diabadikan dalam Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Pemirsa Tadabbur Ilmi, melewati jembatan Shiratal Mustaqim tanpa kendala adalah keinginan semua orang. Namun sudahkah kita mempersiapkan diri untuk melewati jembatan itu? Seberapa seringkah kita sholat berjamaah di masjid selama ini? Semoga video ini menjadi renungan bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.